Terima kasih. Nian adalah sabuh strategi Nabi. Jadi banyak sekali strategi Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita yang hidup pada hari ini di abad yang kesekian, itu Umar bin Khattab pun tidak mampu memahami strategi Nabi. Maka Nabi merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang pikirannya luar biasa. Kenapa? Karena Nabi apa yang dia ucapkan semuanya wahyu, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bertutur sesuatu daripada hawa nafsu kecuali memang wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi yang pertama kita lihat perdamaian Hudaybiyah, ya. Dengar kan? Pernah dengar dengan Suluh Hudaybiyah, bernama Hudaybiyah. Bertemu orang kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Perjanjiannya. Apa kata orang kafir? Jangan pakai bismillah, itu punya kalian. Nabi hapus. Ya. Semua orang kafir yang dipenjara dilepaskan. Nabi mau melepaskannya. Semua orang muslim yang dipenjara tidak lepas. Nabi pun mau. Jadi umat tunyi oleh akibat budaya ya Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Tunggu dulu wahai Umar. Ya. Jadi Nabi ketika menghapus itu bismillah, sama dengan itu punya satu strategi yang bahwa Islam ini tak kaku, Pak. Islam tidak kaku. Satu. Yang kedua, orang-orang kafir dilepaskan selama dalam tahanan, orang kafir sudah menerima pelajaran. Ketika dilepaskan, dia mengajarkan orang lain dengan ilmu Islamnya. Walaupun dia belum beriman, tapi dia sudah punya ilmu. Sementara orang Islam dalam tahanan kafir, dia terus mengajar di sana. Mengajar di sana. Baru Umar mengetahuinya. Jadi banyak strategi Nabi yang jangankan kita, Umar pun tidak tahu strategi Nabi pada waktu itu. Itu di Sulh Hudaybiyah dan banyak yang lain-lainnya. Itu pula dengan orang munafik. Nabi membiarkan. Ketika Nabi mau sholat, ketika wafat meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, juga dengan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa kita mesti salat dengan dia? Sangat jahat dia. Kan? Bahkan apa kata Umar? Kita tidak boleh mendoakan orang yang mati selama-lamanya. Mana mati selama-lamanya? Di dunia mati, di akhirat juga mati dia. Matinya karena tak beriman. Tapi Nabi melakukan itu, dengan Nabi melakukan itu, sehingga banyak munafik-munafik yang lain berubah menjadi mukmin yang sesungguhnya. Ini strategi Nabi. Bayangkan lagi, Pak. Jangankan Umar, malaikat pun tak paham dengan pemahaman Nabi, Pak. Itu malaikat. Ketika Nabi bersama Zaid bin Harisah hijrah ke Taif, orang-orang Taif menolak Nabi, tak terima Nabi. Yang pertama jadi bahan ejekan. Bahkan mereka melempar Nabi, Pak, dengan kotoran onta, dengan pelepah kurma. Sampai-sampai Nabi berdarah di betisnya. Zaid berisalah yang mengawal Nabi. Dia pun berdarah. Ketika Nabi terkapar, Pak, di bawah pokok kurma, langsung datang malaikat Jibril. Hai Muhammad, aku sangat sedih melihatmu. Bukankah engkau kekasih Allah? Kenapa bisa seperti ini? Idzinli, kata Jibril, izinkan kepada aku, akan kuhancurkan negeri ini. Laksana kuhancurkan negeri Nabi Lut.
Jibril marah, Jibril Pak. Ingin menghancurkan negeri Taif. Karena mereka sampai melemparkan Muhammad dan kotoran onta. Apa kata Nabi Allah? Jangan. Jangan kata Nabi. Hari ini mereka menyerang saya. Dengan kotoran onta, dengan pelepah kurma, dengan batu sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa saya dan misi apa yang saya bawa. Namun wajib Jibril, itu anak-anak mereka nanti akan beriman. Cucu-cucu mereka akan beriman. Keturunan mereka ada yang beriman. Sampai dengan apa? Di dalam tubuh mereka itu ada bibit-bibit orang beriman. Seraya Nabi berdoa, Allahumma hadil qaumi fainahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kepada mereka karena mereka tak tahu. Nabi berdoa kepada orang Taif. Bahasa singkat, racun dibalas dengan madu. Rasulullah saat ini. Pada perang Uhud banyak orang munafik. Siapa panglima perang Uhud tunggu sekalian? Khalid bin Walid. Siapa lagi? Abu Sufyan. Itu panglima perang Uhud, Pak. Belah kafir. Tapi tak lama kemudian Khalid menjadi sahabat Nabi yang sangat setia. Abu Sufyan menjadi sahabat Nabi yang sangat setia. Khalid bin Walid dia berperang melawan kafir. Sampai 80, Pak. Bekas-bekas lombing, bekas-bekas tusukan di badannya. Dia menginginkan mati syahid, namun dia mati di atas ranjang, Pak. Khalid bin Walid. Bagaimana strategi Nabi untuk menaklukkan Nabi Sufyan? Dalam satu peperangan, Pak, kafir melawan Islam. Abu Sufyan ada di kalangan orang kafir. Dan dia orang kaya, rumahnya mewah, besar. Ketika orang Islam sudah kocar-kacir, Pak, apa kata Nabi? Hei, kalau kalian mau nyaman, masuk ke rumah Abi Sufyan. Masuk ke rumah Abi Sufyan. Siapa Abu Sufyan itu? Rimung. Rimung. Kalau kalian mau nyaman, masuk ke rumah Abi Sufyan. Dia kafir, Pak. Ketika semua orang beriman masuk ke rumah Abi Sufyan, kalau mau bunuh, ya bunuh. Tapi yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dia masuk Ini strategi Nabi, Pak. Ketika Abu Sufyan masuk Islam, semua pengikutnya masuk Islam. Jadi, pemikiran Rasulullah, jangankan kita, Pak, Umar bin Khattab. Jangankan Umar bin Khattab, Pak, Jibril pun tak mampu menjangkaunya. Memang luar biasa. Ya, lanjut. Gimana? Habis. Jadi demikianlah kajian pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada malam akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.